Syekh Muhammad Sama Ahmadani wa Syekh Muhammad Arsyad bin Allah Bani wa Syekh Muhammad Sarwani Abdul Abadi wa Syekh Ahmad Zaini bin Abdul Ghani Al-Bandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man habbani kana fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqahu sabul karim wa nahnu ala dzalik minasyakirin wa syakirin alhamdulillah alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah selalu kita ucapkan kepada Allah karena dengan berkat hidayah, taufik darinya jualah kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menyampaikan wahilahi kepada manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, yang mana dengan ucapan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat umur, nikmat sehat sehingga kita dipertemukannya di subuh yang ke-16 bulan Ramadan ini. Karena banyak di antara sahabat hanatulan kita, mereka tidak bisa bertemu dengan 16 Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah yaqulu bersabda. Apa sabda kata Rasulullah? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanata kullaha Ramadan. Seandainya ujar Rasulullah umatku itu tahu kebaikan bulan Ramadan la tamannaw nisaya umatku itu kata Rasulullah an takuna sanatu kullaha Ramadan. Niscaya mereka itu mengingini setahunan itu Ramadan. Artinya saking hebatnya bulan Ramadan itu ya Rasulullah, seandainya mereka tahu setahunan itu anak Ramadan aja. Karena Ramadan ujar Rasulullah li'annal hasanata fihi mustami'atun. Karena di bulan Ramadan itu terhimpun semua kebaikan. Karena ujar Rasulullah wa qiyamul ladhi tatawuan, apabila kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ibadah sunat, man taqarraba ilaihi fi khislatin min khairin kana kaman adda faridatan fima siwahu. Kita melaksanakan ibadah sunat di bulan Ramadan sama dinilai dengan wajib pahalanya. Itu di antara kelebihannya. Kemudian ujar Rasulullah wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Dan bila kita melaksanakan keperluan kewajiban di bulan Ramadan, maka Allah berikan sab'ina faridatan fi ma siwahu sampai 70 kali lipat gandaannya. Hanya khusus di bulan Ramadan. Nah, ini kelebihan di antara kelebihan. Jadi kita sembahyang subuh berjamaah ini hari ini sama 70 kali kita melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan sekali aja. Kemudian di bulan Ramadan ujar Rasulullah man fatara shaiman. Siapa-siapa ujar Rasulullah membuka puasa. Muka ada bulan Ramadan, ada kawat membuka puasa yang wajib ini. Karena wajib itu di bulan Ramadan aja.
Pertama ujar Rasulullah, kana maghfiratan li junubihi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Wa itqaraqabatihi minan nar, ujar Allah buat baginda Rasulullah, dan dia dibebaskan siksa api neraka. Nah, ayo untungnya orang yang bukan puasa nih. Kemudian ujar Rasulullah, wa kana lahu mislu ajri min ghairi ayang kusa min ajri syai'un, maka dia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang bukan puasa. Yang bukan puasa misalnya orang 200 pahalanya. Ini khusus bulan Ramadan. Itu salah satu kehebatan bulan Ramadan. Kemudian ujar Rasulullah, wa ta'atu maqbulah, dan ketaatan kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watin mustajabatun, dan doa-doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar Rasulullah, wa dzunuba maghfiratun, dan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mustaqun lahu, dan surga itu ujar Rasulullah merindu kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus bulan Ramadan. Inilah diantaranya kehebatan bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin berbahagia. Nah, oleh karena itu Rasulullah itu kan berdoa mulai Rajab lah. Apa doanya Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rasulullah, berikanlah berkah mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah hidup kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara kelebihan bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang mana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah sesuai dengan syariat Islam. Artinya ajaran yang diajarkan Rasulullah. Misalnya kalau kita sembahyang itu kan ada syarat sah sembahyang. Tahu ilmunya itu. Kemudian lagi di dalam sembahyang itu kan ada sunat sebelum sembahyang. Ada sunat di dalam sembahyang. Ada sunat sesudah sembahyang. Nah, itu kan ilmu telah. Nah, jadi kalau kita ingin mengatakan bahwasanya sah sembahyang itu, supaya sah sembahyang itu adalah pertama suci daripada hadas besar hadas kecil. Ilmunya toh. Nah, bagaimana cara menyucikan hadas besar hadas kecil? Hadas besar dengan mandi junub. Hadas kecil dengan berwudu. Jadi kalau kita kada beres mandi junubnya, kada beres hadas besarnya, kada sah sembahyang. Nah, jadi kita pernah melajari manasak haji tahun 99 kalau tidak salah. Pangkat itu kolonel sudah. Setelah haji belum ke rumah. Karena waktu itu kan kada ada manasak haji itu kada adalah hanya di rumah ke rumah. Julun, Pak, Bapak mau pergi haji ya? Saya tanya, Pak, bagaimana Pak kalau kita mandi sudah bergaul dengan istri? Itu namanya mandi junub. Ya kalau saya mandi itu mandi aja biasa. Artinya saya kubui dari dari kepala sampai kaki selesai. Itu jawaban beliau. Karena ada ilmu. Jadi kita juga ketika kita sebagai mahasiswa tinggal di Pandu itu banyak artinya bidak-bidak. Bila malam Jumat itu rame mandian orang. Melihat mandian ya. Mandi kan di drum aja nah, drum. Nah di drum itu kan kada sampai 2 kula, bilanya kepercikan banyunya mustamal. Sah lah mandinya. Mereka nak ada ilmu asal basah aja dari kubur dari kepala sampai kaki selesai. Tapi kalau kita pikirkan bilanya bajunya mustamal, kada sah. Kada sah mandinya, kada sah sembahyang. Ini perlu ilmunya itu. Oleh karena itu
Ada niat dan rukun. Itu panjang pembahasannya Pak. Nah, jadi perlu ilmu. Jadi syarat sah sembahyang itu suci hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dengan beruduk. Nah kemudian suci pakaian. Ada najis ke kadakah? Kita di kantor nih lah, nanti kantor nah. Sembahyang zuhur. Tuh hati-hati selawar tuh nah waktu kita qadha hajat tuh nah, bakameh. Bila kepercikan sedikit saja kada sah. Apalagi menetes. Jadi pian ada waktu ulun begawi. Ulun kan ya dulu artinya kerjanya di penyuluh KB. Banyak besi kondom, Pak. Jadi ulun minta kondom. Kasih apa bena kondom? Ujar sidin aku ini karena penyakit menetes. Jadi di kondomnya dijarat. Hah? Bah ya Pak, bawa sembahyang nah. Kada sah sembahyangnya Pak. Hah? Ya kada ada ilmunya nih lah, ilmunya. Nah, ini ada sidin kan jangan sampai karena selawar ya paham sidin lah. Ini kada sah Pak. Hah? Ini. Nah, kemudian kita misalnya lah qadha hajat. Di dalam bak itu apa namanya itu ada misalnya teh cacak sebijinya atau teh tikus itu najis Pak. Kada kawa kita pakai istinja. Najis. Bila kita beristinja dengan najis tidak mensucikan. Maka apa caranya pakai aja dulu banyu itu kan lembak aja itu kemudian kita bilas dengan air yang suci lagi mensucikan yang mengalir. Kita kada kawa memelihara kan di dalam bak aja itu ada kekanakan atau hajat dan sebagainya kita kada tahu. Tapi kita apik setelah selesai kita artinya babasuh yang biasa, kita babasuh disiram dengan air yang suci lagi menyucikan. Itu caranya. Jadi belum pernah lah artinya qadha hajat seorang artinya duha, tapi sini seorangan aja. Kan di rumah itulah bak kecil pun bertutup kayak nang tajau peminuman. Bah jualan sini apik benar paham jualan, tapi sini seorangannya di rumah. Namun kita ada anak kecil cucu udah kawa kita. Cuma mensiasatinya ketika kita qadha hajat suci, rasa bersih sudah, kita bilasi dengan air suci lagi menyucikan. Nah selesai. Sucikan daripada hadas kecil, hadas besar. Nah jadi suci pakaian, tempat itu saat sembahyang. Nah. Kemudian sebelum sembahyang sunat pulang. Sunat. Apa sunatnya? Ajan. Qomat. Kalau seorang antum amparkan sejadah, sunat. Kita membaca misalnya surah Qul a'udzu binas, sunat juga. Meratakan sabtu sunat itu sebelum sembahyang. Nah, di dalam sembahyang Pak, apa sunatnya? Ketika kita takbiratul ihram kita sunat mengangkat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan rukun, tapi nang mengangkat tangan membatuli dua telinga kita itu sunat. Sunat. Seandainya misalnya ada imam lah kada artinya ujarnya Allahu Akbar langsung qiyam aja ada apa-apa juga. Ini sunat diangkat tangan. Cuma itu dapat pahala. Nah. Kemudian kita pun sunat setiap membaca Fatihah itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta bantuan kepada Allah supaya kita jangan digoda batin kita, hati kita daripada setan yang terkutuk. Karena setan memang goda terus. Nah, jadi kita sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap kita apa namanya itu membaca Fatihah. Sunat kita. Ini banyak hal sembahyang. Nah, kemudian yang membatalkan sembahyang banyak juga pula. Sunat kita apa namanya itu tadi membaca apa namanya itu berdiam antara takbiratul ihram setelah itu kita berdiam setumat membaca doa iftitah sunat juga. Kemudian hal yang membatalkan sembahyang. Yang membatalkan sembahyang apabila kita memperbuat yang membatalkan puasa apa makan waktu sembahyang. Misalnya mbak sahur yang makan sate, kambing lah. Pas sembahyang subuh nih nah, ada kesulitan misalnya dimakan. Nah, sunat apa itu batal sembahyangnya dan batal puasanya. Jadi kita wajib puasa ketika sembahyang. Amun nimbah sembahyang ada apa-apa. Atau kejatuhan najis lah.
kita gitu najis waktu sembahyang. Pas saya cacak nang membucur orang tuh lah. Nah, kelihatan batal sembahyang kita, wajib kita membuangi. Tapi wudunya batal lah kada. Nah, dalam sembahyang. Jadi kita perlu ada istilahnya sunat sebelum sembahyang, sunat sebelum sembahyang dan sunat setelah sembahyang. Apa sunatnya? Di antaranya kita memalingkan muka kita ke kanan ketika salam. Kalau salam assalamualaikum warahmatullah, itu rukun. Nah, lalu kita assalamualaikum warahmatullah, memalingkan artinya muka kita ke kanan, itu sunat. Ke kiri bang sunat juga. Seandainya ada orang kada berpaling, kita apa juga? Nah, presiden itu jangan memalingkannya. Assalamualaikum warahmatullah. Orangnya ke kanan, ke kiri, sini kada apa-apa. Itu sunat. Jadi nyaman kita kalau berilmu itulah. Dan sunat juga kita baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali ketika sedang sembahyang. Karena kita minta ampun kepada Allah ketika kita sembahyang, hati kita mungkin kemana-mana. Kaitan mau unjun enggak? Anak apakah? Itulah. Oleh karena itulah kalau kita sembahyang itu ada 3 hal kiblat kita. Pertama artinya jasad kita, tubuh kita menghadap kiblat. Kemudian muka kita menghadap pesujudan. Dan hati kita ingat kepada Allah. Nah ketika kada ingat itulah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah disinilah ringkaslah ilmu dalam sembahyang itu. Oleh karena itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangan mencari kesenangan nafsu. Amun nafsu itu kan beribadahnya hendak cepat tarus ya Allah. Cepat. Itu nafsu sudah. Itu iblis menggoda sudah. Misalnya sembahyang. Hendak cepat tarus. Padahal lima sembahyang apa? Ada digawe ya kalau lah. Apa juga. Nah itu tuh nafsu. Tapi yang dicari beribadah kepada Allah Ta'ala keredaan Allah. Bagaimana cara Allah redha? Tentunya sesuai dengan petunjuk ilmu syariat, ilmu fikih. Misalnya kan ketika kita rukuk itu rukuk itu kan rukuknya itu rukun lah. Tapi membaca tasbih di dalam rukuk itu tuh sunat aja. Hendak sekali kah? Jadi menurut tarawih yang cepat tuh sekali aja membaca. Allahu Akbar aja. Sekali aja boleh. Amun 3 kali bang lebih baik. Lebih baik. Amun saurangan biar 10 kali silahkan gak apa-apa. Saurangan berimaman janganlah. Nah ini ada ilmunya. Nah jadi bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud itu sunat. Kemudian duduk antara 2 sujud itu rukun, tapi bacaan di dalam duduk antara 2 sujud adalah sunat. Mungkin bacaan enggak apa juga. Kemudian lagi tahiyat awal tuh sunat abad namanya. Tahiyat awal tuh mau tinggal kada apa-apa. Karena sunat aja, tapi diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi ada aturan-aturan dalam sembahyang itu sendiri. Nah, jadi mungkin kita lah berilmu dalam sembahyang itu nyaman. Nyaman benar. Hendak lakas kayak ini bacaannya sekali aja. Baca surah tuh sunat aja, surah. Nang wajib tuh baca Fatihah misalnya kita ditunggu orang. Kalau sebab ajanan lagi Allahu Akbar, langsung gas Fatihah aja. Kemudian rukuk dan sujud. Surah apa hukumnya sunat. Nah, jadi beribadah itu hendaklah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita mencari kesenangan nafsu. Lagi tarawih ini anak cepat ya Allah. Ya ada orang pergi cepat mencari cepat tuh pada hendaknya ke masjid. Nah, ini kapan kita lagi mencari khusyuk kapan? Itu sudah. Tuhan sudah kita itu. Nah, oleh karena itu ulun ketika pulang dari ulun semalam imam di Masjid Baitur Rahim. Ulun bulik kan Masjid Taqwa tuh hanya witir aja.
Witir aja kan lambat benar tuh. Nah, oleh karena itu mari kita lawan artinya itu nafsu kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan. Jadi kita beruntung Pak artinya kita ini di Majelis Salim maksudnya. Jadi dalam kitab Jawahirul Mahfuz itu adalah di dalam kitab itu artinya yang memberi syafaat adalah orang-orang alim. Jadi ada kisahnya dalam hikayat itulah. Jadi seorang hamba ini meninggal dunia. Malaikat ajab dalam ajab sudah. Ujar Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang alim itu memberi syafaat. Jangan diajab dulunya takuni. Adakah dia selama hidupnya duduk di majlis taklim orangnya alim? Takuni wahai hamba Allah, pian selama hidup di dunia pernahlah duduk di majlis taklim? Ada pernah aja. Bah kayak apa ya Allah ya Rabbi? Takuni aja Allah Ta'ala yang lainnya. Adakah dia mencintai orang alim? Takuni ada dia juga pulang. Kayak apa? Takuni pulang. Ujar Allah Ta'ala. Inyatuna. Selama hidupnya pernahkah? Artinya makan bersama ketika undangan orang alim. Artinya peringatan maulid itu ada orang alim. Kalau makan itu adakah juga dah. Biarnya jauh duduk aja di luar masjid. Tapi pernah aja sama majelis makan orang alim. Takuni bang. Ujar Allah Ta'ala. Ada dia juga ada pernah juga. Kayak apa nih nah? Ujar Allah Ta'ala takuni pulangnya. Selama hidup di dunia, inya tuh adalah sekampungan orang alim. Ada dia juga pulang. Hah? Allah Ta'ala tuh lah. Aja Allah Ta'ala takuni pulang nah. Adakah namanya itu artinya ya sama dengan orang alim adalah. Kayaknya itu kan Muhammad Arsyad kah, Sauri Abdan kah, misalnya. Muhammad Saman kah, kade juga. Nah, terakhir ujar Allah Ta'ala takuninya nah. Adakah inya itu mencintai seorang laki-laki dan laki-laki itu mencintai orang alim? Adalah pian mencintai seorang laki-laki. Adanya Pak Haji mencintai aja. Pak Haji itu rajin nggak ke majelis alim? Nah, ada aja. Nah, ujar Allah Ta'ala dengan itulah, dengan dia mencintai laki-laki yang mencintai arti guru orang alim, maka dia mendapat seorang alim dan dia masuk surga. Gitu jawabannya. Jadi kita hidupnya tuh alhamdulillah kita ini artinya sering ke majelis taklim. Nah itu keberuntungannya. Karena orang-orang alim itu artinya memberi syafaat, memberi pertolongan. Ini keberuntungan hidup kita lah. Oleh karena itu di mana-mana tuh ada majelis taklim. Alhamdulillah di masjid kita nih 8 kali seminggu ya Allah luar Ramadan nih. 8 kali seminggu dah. Di sini inilah ulun amun kita hendaklah jadi orang alim ulah kita nih. Alim itu ilmu. Dan sistem pengajaran kita ini artinya mustami'an aja, mustami' mendengar aja. Karena dalam kitab artinya Jawahirul Mahfuz artinya dikatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an wala takun rabian patahlik. Jadilah engkau itu orang yang alim, orang yang berilmu. Kada kau nyuruh alim artinya muta'aliman belajar dengan kitab. Mun Tuhan ini kita berapa lagi lah mendabit kita kabur sudah ya Allah. Nah apa? Mustami'an ya mendengar semacam ini nah, mustami'. Nah paling nyaman itu mendengar sampai guring ya Allah hanyut nah. Seandainya sekali ceramah sebiji aja nah ingat nah sebiji satu masalah. Berarti seminggu 8 masalah yang didapat, masalah fikih, kan ada masalah tasawuf ya, masalah sejarah perjuangan baginda Rasulullah SAW. Kali misalnya 8 kali 4 berapa? Semadingan banyak. Han? Nah, banyak itu banyaknya. Inilah keberuntungan. Dan kita dinilai daripada pejuang-pejuang syahid apabila kita mati karena kita menegakkan Islam.
Kita ini misalnya lah, imbah guru selesai ceramah ya Allah ya Rabbi, amun ada umur ulun isuk tulak pulang ke masjid. Kalau mukminin meninggal kita dunia itu mati syahid kita. Karena mati dalam menuntut ilmu. Nah, ini untungannya lah, untungannya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Dan perlu kita sadari hidup dan kehidupan ini, sadarlah. Selama hidup kita ini ada pujian, wajar. Ada hinaan, wajar dua tenang. Jadi ada saatnya kita dipuji, ada saatnya dihina. Itulah dunia sudah, rakawan kita. Ada mendapat nikmat kita, ada bala, itulah dunia. Nah oleh karena itulah dalam sejarah itu artinya Luqmanul Hakim itu melajari anaknya supaya sabar hidupnya lah. Jadi jangan Luqmanul Hakim, wahai anakku kita nah. Ikam hendak melihat lah artinya manusia itu sebenarnya kadada nang semuanya senang kita kadada. Nang menurut kita kadada. Nang membantu kepada kita semuanya kadada. Pasti ujar saatnya Luqmanul Hakim ada nang ada senang. Bukti akan ujar. Artinya ujar abahnya artinya wahai anakku kita berjalan tapi kita syaratnya kita pakai keledai. Ada keledai lah berjalan naik rumah nih. Jadi ujar Luqmanul Hakim wahai anakku aku menunggang artinya keledai nih aku ikan menarik karena abah yang wajar janganlah berjalan baik berjalan ya, melihat orang banyak ujar orang nang apa nang Tuhan itu jar. Bungolnya anak halus disuruh menarik hati keledai surang nyaman-nyaman berduduk di atas. Kan ujar artinya Allah gimana? Mendengar anak tadi. Siapa tolong bungol kalau kita aja. Iya. Nah begitu ujar nang abah pindah pulang. Ikam naik aku turun pulang. Duluan pulang Pak jalan. Artinya ini abah menarik dah jalan naik kuda. Sampai ketika orang banyak bungulnya ini jar. Artinya anak ini ingin nyaman abahnya suruh menarik. Kan? Salah aja pulang lah. Salah pulang nabah aja. Sama orang bungul pulang ulun aja. Aja mau nak itu aja ringkas kata Luqmanul Hakim. Kita naik berdua nih. Keledai berdua aja. Artinya jalan pulang. Oh, dia orang bungolnya berdua itu aja kalau ada halus tuh dibuatnya berdua aja. Kan? Ujar nang abah nak melangarlah bungol harus kita ini 3. Aku naik sama orang bungol, ikam naik sama bungol juga. Ban kita duduki berdua bungol juga. Amun nak itu ujar abahnya, kita tarik berdua aja artinya keledai jangan dibuatin berapa. Kayak apa tanggapan manusia nih? Lewat pulang sekalinya bungolnya juga bungolnya itu jangan ditinggal, jangan keledai ini apa dibawa aja maka ditunggang juga aja. Nah, ringkas kata apa ini hikmahnya adalah bulikan Luqmanul Hakim ada 2. Nah, itu nakayatinya. Itulah sifat manusia. Manusia ini tidak ada nang senangnya, semuanya kada senang. Ada nang memuji, ada nang mahina. Itu aja. Ada memuji, ada nang mahina. Baginda Rasulullah SAW sendiri pun artinya kada semua orang yang senang Abu Jahal, Abu Lahab, malah artinya kada senang. Nah inilah apa namanya itu sifat manusia. Jadi kalau kita apalagi jadi pemimpin lah, kita banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak bersabar. Kayak apakah sebagainya. Karena memang manusia itu kada semuanya nah memuji Rasulullah sendiri pun artinya dihina dan bahkan hendak dibunuh oleh orang-orang kufar Quraisy maka beliau sabar. Nah oleh karena dalam sejarah jadi Rasulullah duduklah bahasa sahabat. Jadi ujar Rasulullah, wahai sahabatku nah, nanti ada orang yang lewat di depan kita ini orang ahli surga. Aja tungguin ahli surga. Sekalinya kada lawas nang artinya nang lewat ini ada Sa'ad bin Abi Waqqas.
Bah jurang Sa'd bin Waqqas nang apa kalimannya nih. Rasulullah hati manusia surganya, ahli surga. Lalu sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Amun naka itu jar Abdullah bin Umar, aku selidiki Sa'd bin Abi Waqqas ini apa amalnya? Amal ibadahnya apa? Nangarama nyelidiki ini Pak, artinya Abdullah bin Umar ini bermalam. Di rumah, apa namanya itu? Sa'd bin Abi Waqqas. Ringkas kata malam pertama. Sa'd bin Abi Waqqas nih kada dia sembahyang satu layar kada dia juga. Subuh biasa juga. 2 malam itu juga. Kada danang apa namanya tuh kada ada kelebihannya nang orang tasbih, sawat kada juga. Biasa aja tuh. Artinya bila sampai waktu sembahyang kada ada kelebihannya. Sampai 3 hari 3 malam. Ujar artinya Abdullah bin Umar orang kayak ini aku anak buli ke Sa'd. Ujar Sa'dnya tahu juga lah diberi rahasia. Ikam ini menyelidiki aku kalau iya. Apa amalanku? Aku ini ujar Sa'd bin Abdul Waqqas, aku ini adalah tahu lah kamu aku ini amalan batin ada. Amalan batin. Sehingga Rasulullah mengatakan ini ahli surga. Nah, aku Sa'd bin Abi Waqqas saat mau tidur tenah ya bin Waqqas, hatiku berkata, aku maafkan semua orang yang berbuat jahat kepadaku. Jadi artinya apa namanya orang berbuat jahat kepadaku, menyambati itulah segala maksudnya menyambatilah. Artinya aku maafkan. Jadi setiap anak guring ya ada Allah bin apa namanya itu Sa'd bin Abi Waqqas tadi. Aku maafkan setiap orang berbuat jahat kepadaku. Aku maafkan. Itu aja amalan. Nah. Jadi sekalinya pula kalau kita hubungkan dengan hadis lah. Hadisnya lah. Nah. Kan orang menyambatin menggibah. Kalau lah menggibah. Lalu kita maafkan. Itu berat dosanya. Ujar Rasulullah SAW, la yaghtab ba'dukum ba'dan. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahmal akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kamu menggibah atau mengupat setengah kamu akan setengah kamu. Adakah suka seseorang daripada kamu bahwa makan akan daging saudaranya yang mati? Maka bencilah kamu kepadanya. Jadi kita artinya kalau menggibah orang, menyambati orang itu sama kita memakan daging kita. Orang Islam nang meninggal dunia mayat. Itu ya Rasulullah. Nah. Jadi pernah dalam sejarah itu artinya ada mayat lah. Mayat. Lewat mayat. Ujar sahabat, wahai Rasulullah mayat ini nah. Orangnya sebelum mati orangnya sembahyang, puasa, ibadah rajin lainnya. Rajin ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wajabat ya Rasulullah. Lalu datang lagi mayat berikutnya. Ujar sahabat Rasulullah, orangnya ini meninggal dunia, orangnya koler beribadah. Puasa, jarang puasa, sembahyang, harus sembahyang juga. Tapi wahai Rasulullah, dia tidak pernah menyakiti hati saudaranya, tidak pernah. Ujar Rasulullah wajabat. Itu Rasul lalu setelah mayat itu dikuburkan, lalu sahabat bertanya artinya, wahai Rasulullah nang apa rang? Pian tadi mengatakan wajabat. Tadi ujar Rasulullah, mayat pertama tadi, karena dia sering mengupat orang, menyambati orang, dia wajabat jahalal nar. Wajib dia masuk neraka. Nah mayat yang kedua tadi karena dia melihara lidahnya, tidak menyakiti keluarganya, menyakiti orang lain, dia wajabat dakhalal jannah, wajib dia masuk surga. Nah ini beratnya menggibah lah, menggibah orang berat benar lah. Nah jadi oleh karena itulah hadis lain mengatakan sedikit lagi beratnya orang menggibah ini, yang mana ujar Rasulullah wa iyyakum bil ghibah fa innaha shaddu minaz zina fa innar rajula qad yazni fa yatubullahu alaihi wa sahibul ghibah la yaghfirullah hatta yaghfira lahu.
Sesungguhnya gibah itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asyaddu minal jinah, dia lebih dahsyat pada jinak. Artinya jaka dosanya itu teringan bajinah daripada menyambati orang menggibah. Nah, fa inna rajula qad yazni, seandainya sungguhnya Rasulullah seorang laki-laki berzina, fayatubullah, dia bertobat, Allah ampuni. Wa sahibul ghibah, apabila kita menggibah sahabatnya, la yaghfiru, Allah akan mengampuni, baik. Hatta yaghfir lahu sahibah, sehingga orang yang digibah itu mengampuni. Nah, ini hubungan tadinya bila hendak kuring saat bin Abi Waqqas tadi, ya Allah ya Tuhanku. Nah, artinya aku maafkan semua orang yang berbuat jahat kepadaku, itu amalan. Nah, kuring apabila lah kita mengamalkan ini hidup nyaman, hati nyaman. Ya Allah ya Tuhanku, nah artinya aku maafkan seorang orang yang membuat jahat kepadaku, selesai. Orang menyambati kita apa kita tuh kita maafkan dulu. Karena orang nama gibah itu bilanya kita kadang memaafkan, Allah memaafkan. Ini beratnya. Ini beratnya. Jadi perlu kita artinya inilah salah satu ujar Rasulullah amalan hendak masuk surga. Ini saja mungkin yang perlu sampaikan, mudah-mudahan kita mengamalkan bala. Artinya bila anak kuring, ya Allah ya Rabbi, nah aku maafkan semua orang yang buat jahat kepadaku. Menyambati dengan apakah? Amalkan ya Pak. Hati kita tuh damai, tenang. Nah ini tenang. Karena sudah di dunia ini dua aja. Ada nama muji, ada nama hina. Sudah tunangannya. Ada nikmat, ada bala. Nah pasti kita inilah. Nah pasti didapat kita inilah. Nah pasti kita ini artinya. Hidupnya yang pastinya dapat kita tuha. Adalah kalau mau bertuha lah. Pasti. Kemudian kedua sakit. Pasti dapat. Nah, gigi barang ya kalau lah. Nah ketiga mati pasti dapat. Tapi ada yang tiga yang kada tahu kita. Rezeki. Jodoh. Kada tahu kita jodoh kita. Nah. Jodoh kita nih artinya non seikong aja Korea ya anak kedua ada kawa ya kalau tak dia sudah tapi kita kan artinya kenapa artinya di surga kita dapat ujar masuk surga 12.100 kalau ya kalau lah 12.100 12.100 tuh azwajun mutahharun, istri yang suci lah yang bersih artinya bidadari itu bila dipakai lah bujang pula, makancang pula. Nah, itu beda dari sudah. Nah, azwajun mutahharun. Dan remote-nya di batin kita sini, remote-nya hendak apa kita? Oleh karena itu para ulama mengatakan di dunia ini banyak-banyak bawa makan. Namanya rasa artinya apa namanya itu saat ini apa istilah itu adalah wadai artinya wadai nang apa kasih kita ingat lagi nyamat aneh wadai itu rasanya juga. Karena di surga kita, kalau kita mainkan rasa ini datang. Nah, jadi apa misalnya kita hendak berbuat kandangan, remote-nya hati aja. Hendak berdari yang lama, kenal burit, ada saja. Istilahnya tuh lah, nah, hati aja datangnya Pak. Ya, sabar aja. Jadi asal kita sabar. Sabar tadi ibadah tadi jangan menuruti nafsu. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan orang-orang yang baik. Iman. Nah, jadi tadi kan orang alim tuh artinya mendapat syafaat. Di kisah sedikit ujung lah. Jadi ada orang alim, Pak. Orang alim ini alim tuh Bang, ceramah harat hadis banyak hafal, suara hebat mengaji. Cuma sih ini sebutin gak kurang kada bungas. Orangnya hirang, latak pulang, awak endek Bang, lamak, kayak orang dihantak. Tapi alim. Alim mana? Nah, lalu ada seorang kaya raya, sugih. Besi anak saling bungasan, bungas benar. Kayak sehari inilah. Ayo tengok. Ayo, kau. Kancang pulang ya Pak. Untung orang alim lah. Sugih pulang. Cuma sebutin anak siri ini Pak, ini babungulan. Bungas. Nah, jadi datang alim tadi, pian guru ke rumah lo undang pian. Karena sini rajin main alim juga. Nah, jadi apa namanya itu imbas tadi saya ke rumah Pak.
Kami ini ujar abahnya mau undang guru ke rumah ini. Pertama ucapan terima kasih. Yang kedua ulun ini anak mambil minantu lempian. Malidap darah ini nanti nang alim di buku sing bungasan lah. Oh, amas lah. Sugih ya lah. Jadi amon pian guru yang mau jadi minantu ulun, ini rumah ulun sediakan. Anak ulun barikan pian. Cuma sebuting pang, tinggal kurang anak ulun ini. Bungas, tapi nya bungol pak. Bungolan dah. Nah, Nah, jadi ujar nang abah tadi, kayak ini guru lah. Sebenarnya nantinya niat ulun ini bagus bang. Artinya pian ini kada bungas, bini pian ini bungas kena ulun ini. Jadi ulun bercita-cita, artinya amun lahir cucu ulun, artinya bungasnya nang kayak anak ulun, pintarnya nang kayak pian. Nah, kayak apa? Pintar ya kalau bagus loh. Nah, mandam guru tadi, mandam guru. Wah, apa? Guru ada firasat juga. Ujar guru, kayak itu aja nah. Mungkin sebaliknya Pak tadi ya. Artinya ulun takutan kena, artinya anak ulun kena, bahwasanya jeleknya anak kayak ulun rupanya, bungulnya apa kayak mamanya, kayak apa pian? Amun nak itu jar guru artinya sabar aja kita dulu kena aja dulu. Ulun artinya beristiharah juga tah artinya dah. Ya, jadi kita sehidup ini perlu beristiharah. Nah mungkin saja yang kita sampaikan berartinya sesuatu itu adalah kita perlu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian seandainya kesenggapan mohon dimaafkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.